Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek backend saya yang berjudul Delcom Tudus. Nah, berbeda dari presentasi biasa, di sini saya akan menggunakan VS Code agar alurnya lebih nyata dan menggambarkan bagaimana aplikasi ini benar-benar dibangun. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan entry point application.java yang merupakan titik masuk dari seluruh sistem. Di sini terdapat anotasi Spring Boot application yang berfungsi mengaktifkan komponen inti Spring Boot seperti komponen scan dan auto configuration. Ketika file ini dijalankan menggunakan perintah mvn Spring Boot run, server otomatis berjalan di port 8080. File ini terlihat sederhana tetapi menjadi fondasi dari seluruh aplikasi karena memicu inisialisasi semua komponen seperti controller, service, dan repository. Selanjutnya kita akan masuk pada home controller.java. Nah, controller ini menyediakan endpoint dasar pada URL. Fungsinya untuk memastikan bahwa server sudah berjalan dan responnya stabil. Respon yang dikembalikan berupa pesan sambutan sederhana seperti "Hai, selamat datang di Spring Boot". Endpoint ini digunakan sebagai health check awal saat menjalankan aplikasi. Nah, kemudian kita akan masuk pada entity layer yaitu todo.java dan cashflow.java. Nah, pertama saya buka todo.java. Entity ini memiliki atribut seperti ID, title, status, dan waktu. Di sini waktu dibuat dalam create AT dan diperbarui update AT. Nah, jadi entity ini memiliki dua anotasi penting yaitu pre-persist dan pre-update. Nah, jadi pre-persist otomatis mengisi kolom create AT saat pertama kali disimpan, sedangkan pre-update mengupdate kolom update AT setiap kali ada perubahan. Berikutnya di sini saya buka cashflow.java. Entity ini digunakan untuk mencatat transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran. Field seperti type, source, label, dan amount wajib diisi. Nah, khusus untuk nominal transaksi ada validasi bahwa amount harus lebih dari 0. Validasi ini memastikan bahwa data keuangan tetap logis dan konsisten. Selanjutnya pada bagian repository yaitu saya menggunakan Spring Data GPA. Nah, pada todo repository terdapat query custom untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci. Query-nya menggunakan lower agar pencarian tidak sensitif terhadap huruf kapital, serta concat keyword untuk melakukan partial search seperti ini. Nah, kemudian sedangkan pada cashflow repository terdapat query khusus untuk mengambil daftar label unik. Fitur ini sangat berguna untuk keperluan filter ataupun autocomplete di sisi front end. Nah, selanjutnya kita masuk pada service layer. Nah, berikutnya di sini service layer saya tampilkan yaitu tempat di mana logika bisnis utama aplikasi dijalankan. Sebagai contoh, ini adalah to-do service nya. Jadi, service ini menangani pembuatan to-do, pengambilan berdasarkan ID, pembaruan, penghapusan, dan pencarian. Semua metode berjalan di dalam transaction yang menjaga konsistensi dan selama proses ini terjadi. Ini merupakan transactionalnya. Nah, hal ini juga berlaku pada cash flow service, di mana data transaksi keuangan diperiksa terlebih dahulu, termasuk memastikan semua field tidak kosong, memastikan jumlah lebih besar dari 0, dan memastikan tidak ada nilai 0. Service layer ini menjadi jembatan antara controller dan repository dan memastikan seluruh aturan bisnis diterapkan dengan benar. Kemudian kita masuk kepada controller layer, dimana di sini juga terdapat REST API. Jadi di sini terdapat controller
layer. Yap. Jadi setelah service saya beralih ke to do controller dan cash flow controller. Jadi controller berfungsi sebagai penerima request dari klien dan mengembalikan respon. Pada to do controller misalnya terdapat endpoint post untuk membuat to do, get untuk mendapatkan to do berdasarkan ID, put untuk memperbarui data, delete untuk menghapus to do, dan get untuk melakukan pencarian. Sebelum diteruskan ke service, tiap request divalidasi terlebih dahulu. Jika ada field yang kosong atau tidak valid, maka controller mengembalikan respon dengan status full. Nah, kemudian pada cash flow controller alurnya mirip, tetapi ditambah dengan endpoint labels, di mana di sini mengembalikan daftar label unik dari transaksi keuangan. Semua output API dibungkus dalam objek API response, sehingga format data selalu konsisten, rapi, dan mudah dibaca oleh front end. Nah, kemudian di sini juga terdapat unit testing untuk menjamin kualitas. Jadi salah satu bagian paling penting dari proyek ini adalah unit testing, di mana total ada sekitar 68 test case yang saya tulis untuk seluruh layer, yaitu entity, service, dan controller. Nah, pada bagian ini saya buka beberapa file test untuk menunjukkan cakupan pengujiannya. Di entity test, saya memastikan default value, setter, timestamp, dan validasi bekerja dengan benar. Kemudian pada service test, di sini saya menggunakan Mockito untuk membuat mock repository, kemudian menguji seluruh logika bisnis seperti validasi, pembuatan data, dan penanganan error. Kemudian pada controller testnya, di sini saya menguji berbagai skenario termasuk input valid, input kosong, nilai nol, amount sama dengan 0, dan kasus-kasus invalid lainnya. Jadi sekarang saya jalankan di home controller test. Jadi di sini saya juga sudah menjalankannya menggunakan perintah npm spring boot run. Jadi setelah diterminalkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu application started successfully, dan terdapat alamat URL-nya dan live reload-nya enable port 35729. Jadi kesimpulannya, jika semua berjalan dengan baik akan muncul pesan build sukses, yang berarti setiap komponen aplikasi telah bekerja dengan stabil. Nah, kemudian di sini juga saya juga dapat menunjukkan contoh REST API melalui terminal seperti membuat to-do baru atau mengambil daftar tabel. Namun ini bersifat opsional karena fungsi utama sudah terlihat jelas melalui struktur kode dan hasil tes. Nah, demikian presentasi mengenai proyek backend Delcom To-Dos. Di dalam sesi ini saya sudah menjelaskan struktur utama aplikasi, entity to-do dan cash flow, repository dan query khusus, service dengan logika bisnis yang lengkap, controller dan validasinya, format respon API, serta unit testing yang mencapai 68 skenario dan semuanya lulus. Nah, dengan struktur tersebut, aplikasi ini siap dipakai, mudah dikembangkan, dan memiliki fondasi yang kuat karena semua proses telah diuji. Jadi, terima kasih atas perhatian Bapak. Saya siap menjawab pertanyaan atau memperlihatkan bagian kode tertentu apabila ingin didalami lebih lanjut. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom.